Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan coba belajar bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, memahami bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, menjelaskan karakteristik fungsi kuadrat. Yang ketiga, menentukan akar-akar, titik potong sumbu, dan titik puncak fungsi kuadrat. Dan yang keempat, menggambar grafik fungsi kuadrat secara tepat. Kita lihat untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat, di mana bentuk umum dari fungsi kuadrat ini adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan di mana a, b, dan c ini adalah suatu konstanta. Dan yang perlu diingat adalah bahwa nilai a itu tidak sama dengan 0 dan x adalah variabel independen. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa untuk menentukan A ini adalah yang berteman dengan X kuadrat, B ini yang berteman dengan X, dan yang C adalah yang berdiri sendiri. Dan yang paling harus diingat semua ya, bahwa nilai dari A tidak boleh sama dengan 0 untuk fungsi kuadrat. Jadi pada fungsi kuadrat, A itu tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat untuk beberapa soal ini. Pilih jawaban yang tepat. Nilai A, B, dan C dari fungsi berikut adalah. Jadi kita di sini diminta menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C dari fungsi yang diberikan. Fungsinya apa? Nih dia. Fungsinya f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 1. Disediakan ada 3 option di sini. Option A, option B, dan option C. Kita lihat satu-satu ya. Pada option A terlihat di sini bahwa A sama dengan 0. Nih untuk option A sama dengan 0. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan dalam syaratnya apa. Untuk fungsi kuadrat, A-nya katanya nggak boleh sama dengan 0. Berarti kalau di sini dikatakan, pada option A dikatakan A sama dengan 0, otomatis option A salah. Untuk option B, kita pindah ke option B. A sama dengan 1. Nih, kita lihat nih, A-nya mana nih? Oh ya, di sini. A-nya sama dengan 1? Ya, benar. B-nya berapa ini? B-nya sama dengan 2. Benar. C-nya berapa ini? Min 1. Di sini dibuat berapa? 1. Berarti salah. Maka option B juga kita katakan salah. Bagaimana untuk yang C? C di sini A-nya 1, ya benar. B-nya 2, ya. Bagaimana dengan C? C sama dengan min 1. Benar, nih C-nya min 1 ya. Maka jawaban yang benar. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat keterbukaan grafik. Keterbukaan grafik ini seperti apa? Grafik itu ada yang terbuka ke atas. Kita lihat dulu yang terbuka ke atas nih. Yang terbuka ke atas, kita ambil contohnya f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 1. Fungsinya kita ambil itu. Nah, kurang lebih gambarnya begini. Jadi kita lihat kurvanya ini terbuka ke atas. Lalu bagaimana untuk yang terbuka ke bawah? Kita ambil deh contoh fungsinya. Fungsinya adalah f(x) sama dengan min x kuadrat tambah 2x kurang 1. Dan gambarnya kurang lebih lah seperti ini. Pokoknya terbukanya ke bawah, ini terbukanya ke atas. Yang sebelah kiri terbuka ke atas, yang sebelah kanan terbuka ke bawah. Kita lihat untuk grafik fungsi yang terbuka ke atas apabila. Ya, kita pilih jawaban yang tepat ya. Katanya, apakah ketika A besar dari 0 maka fungsi kuadrat grafiknya akan terbuka ke atas atau bahkan A lebih kecil dari 0. Kita lihat juga untuk yang ke bawah. Apakah grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah pada saat A-nya sama dengan 0 atau A-nya kecil dari 0? Kita bahas di sini. Kita lihat untuk yang terbuka ke atas dulu. Yang terbuka ke atas itu nih, yang ini kan, ini yang terbuka ke atas nih. Ini yang terbuka ke atas. Kita lihat fungsinya apa di sini contohnya. X kuadrat tambah 2x kurang 1. Jadi x kuadrat tambah 2x kurang 1. Berarti ini A-nya berapa ini?
A-nya sama dengan 1. Ini dia nih. A sama dengan 1. 1 itu besar atau kecil dari 0? Ya, 1 itu adalah besar dari 0. Berarti A besar dari 0. Berarti mana jawaban untuk grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas? Ya, berarti jawabannya adalah A besar dari 0. Grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah. Untuk grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah, kita lihat nih fungsinya nih. Fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x kurang 1. Di sini terlihat bahwa A-nya sama dengan min 1. Nih dia, ini ada minnya ya, min 1. Min 1 itu besar atau kecil dari 0? Ya, kecil dari 0. Jadi A-nya kecil dari 0 untuk grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah. Kita lihat seperti ini ya. Jadi kesimpulan kita, grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas apabila nilai A-nya besar dari 0 dan grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah jika A-nya kecil dari 0. Kita lihat selanjutnya pengaruh diskriminan untuk grafik fungsi kuadrat. Diskriminan mempengaruhi titik potong terhadap sumbu X. Jadi diskriminan ini pengaruhnya ke titik potong. Nanti dia akan kita bagi menjadi beberapa, di mana yang pertama kita tahu dulu rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, nanti jika kita mendapatkan nilai diskriminan itu besar dari 0, artinya grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi grafik kita itu nanti akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Tapi kalau D yang kita dapatkan nanti sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 1 titik saja. Dan jika kita mendapatkan nilai D kecil dari 0, maka grafik itu tidak akan memotong sumbu X. Baik, selanjutnya kita lihat nih soal pasangkan fungsi berikut dengan gambar grafik yang sesuai. Disediakan di kolom sebelah kanan ya, ada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Terus ada lagi fungsi x-nya juga fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ada lagi fx sama dengan x kuadrat kurang 5x ditambah 4. Disediakan nanti ada 3 juga ini grafiknya nih. Ada 3 grafiknya. Grafik yang pertama untuk D besar dari 0, grafik yang kedua D sama dengan 0, maaf. Yang ketiga D kecil dari 0. Jadi kita akan masangkan kira-kira yang D besar dari 0 ini siapa fungsinya, yang ini juga siapa, yang ini juga siapa. Kita lihat dulu satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Untuk yang pertama, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Di sini terlihat bahwa untuk yang ini ya, untuk yang ini terlihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan 4. Nah, kita udah tahu nih A-nya sama dengan 1. 1 nih ya. Nih A-nya sama dengan 1, B-nya min 4, C-nya 4. Kita tahu nih tadi rumus diskriminan apa? Rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Maka kita masukkan B kuadrat, B kita berapa di sini? Min 4. Min 4 dikuadratkan langsung ya 16 dikurang 4 dikali A kita berapa? Kali 1. C kita berapa? 4. Maka D kita berapa ini? D kita 16. 4 kali 1 kali 4. 16 kurang 16. Berapa? Sama dengan 0. Berarti yang ini hasilnya adalah sama dengan 0 D-nya. D sama dengan 0. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang ini, yang satu lagi ya. Yang fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ini A-nya berapa ini? A-nya sama dengan 1
1 ya. B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Berarti untuk yang kedua ini D seperti tadi juga sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali AC. Dan kita masukkan B kuadrat, B-nya 2 nih, berarti 2 kuadrat, 4 dikurang 4 dikali A-nya berapa? 1, C-nya berapa? 3. Nah, 4 dikurang 4 kali 1 kali 3, 12. 4 kurang 12, min 8. Nah, min 8 ini besar dari 0 atau kecil dari 0? Ya, min 8 itu adalah kecil dari 0. Sehingga untuk fungsi yang kedua ini boleh kita sebut sebagai diskriminannya nilainya sama dengan nilai diskriminannya kecil dari 0. Ya, jadi yang ini D-nya kecil dari 0. D-nya kecil dari 0. Nah, yang ini ya. Nah, terus kita lanjut nih yang ketiga nih. Yang ketiga fx sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 4. Ini A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 4. Jadi ini 1 A-nya, ini min 5 B-nya, yang ini positif 4 C-nya. Kita masukkan ke rumus. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC sama dengan B kuadrat, min 5 dikuadratkan, berarti 25 dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 4. 4 kali 1 kali 4, 25 dikurang 4 kali 1 kali 4, 16. Berarti sama dengan 9. Nah, bagaimana dengan 9 ini? Apakah 9 ini kecil dari 0, sama dengan 0, atau besar dari 0? Ya, 9 ini besar dari 0. Sehingga fungsi yang ketiga boleh kita sebut sebagai fungsi yang mempunyai nilai diskriminan besar dari 0. Jadi kita kasih tanda ya di sini. Ini berarti dia D besar dari 0. Jadi untuk fungsi yang pertama, ini D-nya sama dengan 0, yang kedua D-nya kecil dari 0, dan yang ketiga D-nya besar dari 0. Sekarang kita pasangkan ya, maka karena ini tadi dia kecil dari 0, besar dari 0, maka fungsi yang x kuadrat kurang 5x tambah 4, di sini dia padanannya. Terus yang D sama dengan 0 yang pertama tadi. Dan yang terakhir adalah yang kecil dari 0. Jadi setelah kita temukan nilainya, kita cocokkan di sini. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut bagaimana menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama yang harus kita cari atau kita tentukan itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, untuk titik potong terhadap sumbu X ini kita boleh menemukannya dengan menggunakan rumus ABC seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, yaitu dengan cara faktorisasi boleh, dengan cara rumus ABC boleh. Jadi kalau yang suka males mikir dulu nih kalau dikali di jumlah berapa, maka boleh langsung pakai rumus ABC. Rumusnya seperti ini, X12 sama dengan min B ditambah dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Maka bagaimana menentukan titik potong terhadap sumbu Y? Titik potong terhadap sumbu Y ini rumusnya adalah 0, C. Jadi kalau kita dapat C-nya berapa, tinggal namain aja 0, C. Terus yang ketiga, kita tentukan titik puncak parabola, di mana rumus titik puncak parabola ini adalah min B dibagi 2A, D dibagi min 4A. Artinya X-nya ini adalah min B per 2A, Y-nya adalah D per min 4A.
Jadi di sini yang min B per 2A ini, ya, ini adalah X, yang ini adalah Y. Seperti itu ya. Kita lihat deskripsinya seperti apa sih nih. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Ini Ibu membuatnya untuk terbuka ke atas saja ya. Artinya sama aja sih terbuka ke bawah juga. Kita lihat untuk grafik fungsi kuadrat. Nah, yang disebut dengan titik potong terhadap sumbu X atau akar-akar dari fungsi kuadrat itu ini dia. Nih, titik yang dua ini nih. Kita lihat, kita dapatkan dua titik ini dari mana? Nih, dari sini. Dari rumus ABC boleh, dengan cara faktorisasi juga boleh. Terus kita lihat apa lagi yang kita cari, titik potong terhadap sumbu Y. Bagaimana cara menemukannya? Yang ini tadi 0, C. Dan yang terakhir untuk mendapatkan titik puncak parabola kita gunakan rumus yang tadi ini. Demikianlah materi kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh menanyakannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.